Oke, selamat sore Nini. Rian izin bertanya sedikit, mungkin teman-teman juga penasaran terkait kiprah Nini dan aktivitas Nini. Sebenarnya Nini dari kapan sih berminat dan berniat untuk belajar tari Bali, dan bagaimana awalnya Nini diajarkan tari Bali seperti itu Nini? Bisa Nini jelaskan? Ya kalau susah silahkan dilepas Mas Patricio. Terima kasih Dirian. Oke. Luar biasa sore ini. Ya, saya sangat bersyukur hari ini bisa bertemu dengan kalian di sini dan bercerita sedikit. Ya. Permisi anak-anak, adik-adik juga. Saya di keluarga ada namanya Iwayan Rindi, itu misan daripada bapak saya. Satu rumah kita zaman itu, ya, dia sering kedatangan murid dari desa-desa. Yang pertama kali dari Abian Jero, Karangasem, yang di Klungkung namanya Desa Manduang, dari Gianyar, Bedulu, dan Blangsinge. Ya, dari kalau di Denpasar banyak, di Bandung banyak ya. Jadinya Penate, Panjer dulu juga. Ya, itu teman-teman yang belajar ke rumah itu, saat itu saya kira-kira umurnya 4-5 tahun, yang selalu kalau ayah saya, paman saya mengajar, saya ikut di sana, membantu bawa air, mengambil rokok dan lain sebagainya. Dan selanjutnya saya duduk di undangan tempatnya menari. Lama-lama saya tergerak hati saya, bukan saya belajar menari, tapi langsung ambil adik-adik saya, tak ajak pakai kain dulu dan pinjam dari cerik-ceriknya ibu-ibunya, karena kita pada saat itu belum punya kamen. Zaman itu ya kira-kira tahun berapa, 49 itu. Dan saya ambil adik saya, terus saya ajar tarik ke sana kayak bagaimana paman saya mengajar, sampai paman saya bilang begini, Dut mau jadi guru ya? Ya Pak, saya mau jadi guru, tetapi gurunya harus belajar dulu. Nah, saat itu saya belum belajar, dan akhirnya saya ikut belajar sama. Saat itu sudah murid yang dari Langsinge, nah, salah satu Yosin namanya, dan kita kenal baik ya, jadi seumur lah kita waktu itu, sudah kelas 1. Dan selanjutnya tahun 57 kira-kira saya baru SMP, anak agung di Karangasem itu meminta saya untuk mengajar putri-putri beliau di Puri Karangasem, termasuk itu yang sekarang sudah pensiun di dosen di ISI, namanya anak Agung Ayu Kesumo Arini, namanya sama dengan saya. Ada anak Agung Bayu Putri, tapi adiknya yang belajar. Ya begitu. Saat itu saya ya terpaksa harus mengajar ya. Arti mengajar pertama itu saya tidak bisa seperti bapak saya. Berarti saya terus ngemaluin saja, saya menari di depan, mereka mengikuti dari belakang. Ya untungnya gending-gending itu saya bisa menyanyi dengan bagus. Karena biasa kalau di rumah tidak punya tip, harus pakai mulut. Nah, syukurnya saya sudah bisa menggending ban bibe. Jadi saat paman saya menengok ke sana, dia bilang, Dut, kamu sudah bisa jadi guru. Saya senang sekali. Tetapi ada perbaikan-perbaikan dari beliau, apa yang harus saya lakukan, saya perhatikan benar. Oh ya, masih lengkong kepalanya, oh kakinya masih. Nah artinya beliau sudah memaklumi karena umur saya masih muda sekali. Nah itulah cikal bakal
saya sudah bisa pergi jauh. Karangasem itu jauh sekali bagi saya. Saat itu tidak pernah ada waktu libur di Denpasar, selalu harus ke Karangasem. Nah, di samping itu, kesempatan itu saya belajar banyak bahasa halus. Dari sehari-hari di sana semua berbahasa halus. Saya masih belepotan bahasa saya, yang lama-lama saya mengerti juga. Nah, itu pengalaman saya mengapa terus saya mau belajar sendiri, karena selalu dikirim murid dari paman saya. Kalau dia tidak mengajar, Dodon mau ajar dulu, bapak bawa kemana ditinggal aja, saya begitu. Jadi kesempatan itulah saya pakai untuk belajar. Oke, luar biasa sekali penjelasan dari Nini. Itu sebuah pro tips untuk kita semua ya teman-teman. Jadi ketika belajar nari, mungkin kita harus menghafalkan gending dulu ya Nini ya, untuk mempermudah kita menghafalkan peilah dari tari tersebut yang ingin kita pelajari. Seperti itu ya Nini ya, luar biasa sekali. Dan juga kita dengar tadi jawaban dari Nini, ternyata Nini justru untuk mengawali karirnya mulai dari mengamati paman yang sedang belajar dan juga langsung terjun mengajar ya Nini ya, mengajar adik-adiknya. Luar biasa sekali, tanpa belajar beliau sudah mempunyai inisiatif dan juga insting untuk mengajar adik-adik seperti itu. Luar biasa sekali lagi tepuk tangan teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya Nini. Nah, Nini kan sudah sejak lahir di tahun 1943 sudah lahir, dan juga beberapa tahun kemudian mempelajari tari Bali, dan juga pastinya Nini mengikuti perkembangan tari Bali sejak tahun 70-an, 80-an hingga tahun 2000-an sekarang ini. Nah, bagaimana pendapat Nini terkait perkembangan tari Bali yang setiap zaman semakin berkembang, dan juga bagaimana pesan ini kepada generasi muda? Bagaimana seharusnya kita sebagai generasi muda untuk melestarikan tari Bali? Seperti itu Nini, bisa dijawab? Sebenarnya hal itu sudah tertanam dalam hati saya, karena satu waktu kecil itu sering ayah ke pura jadi rejang dulu. Jadi hal itu sangat menggembirakan ya. Mengapa sampai di rumah kita sudah dikasih lagi, karena mau menari selalu ada hadiah dari rumah. Paling tidak besok diurutin badannya, di apa namanya itu ya, semua orang tua-tua di rumah saya itu kalau sudah saya akan menari dilulurin dulu, karena penarinya hitam kan. Nah, selalu semua memperhatikan saya, seperti agak manja sama uak-uaknya. Begitu dia menghargai bahwa saya bisa menari itu, langsung diberi hadiah gitu, dibelikan baju, karena di rumah tidak bisa, yang lainnya memberikan. Itu suatu hadiah kecil, tetapi saya sangat bahagia sekali gitu. Baik, ternyata memang pentingnya dukungan dan motivasi dari kerabat terdekat, bagaimana kita bisa berlatih dengan baik sejak dini, dan juga seperti ini mungkin sampai sekarang masih semangat tetap menggerakkan misi-misi kebudayaan khususnya tari Bali seperti itu Nini. Nah, Nini, pertanyaan Rian lagi. Nah, bagaimana Nini menanggapi perkembangan tari Bali yang sampai sekarang ternyata banyak terresapi dari mungkin dari tarian modern, itu banyak dimasukkan unsur-unsurnya sedikit ke tari Bali seperti itu. Bagaimana Nini menanggapi? Seperti usaha saya 2004 itu ya, itu pertama kali saya sudah mulai khawatir sedikit ya, mengapa tarian-tarian Margapati, Semirang dan lain-lainnya itu tidak semeriah dulu lagi. Saya waktu itu tidak pernah bayar untuk guru saya, malah guru saya setiap ada saat, ada waktu dia pasti datang ke rumah saya, karena saya begitu tamat itu tidak boleh keluar dari sekolah, langsung diangkat menjadi guru. Jadi saya merasa sedikit minder juga, karena gurunya sama tingginya dengan saya. Terus guru saya itu mengajar lagi saya, caranya metanja, caranya apapun dia mengajar saya itu dengan pelan-pelan sekali,
tidak pernah dikasih contoh. Cuma dia bilang coba mau jalan melingkar selalu, nah maju nih antar gambar desa ke lutut. Saya melakukan itu dengan pelan-pelan. Kalau belum benar, dia belum selesai mengajarkan saya. Jadinya kadang-kadang satu gerakan itu bisa kan di 3 hari saya belajar supaya merasakan bagaimana mendorong dada, kepala dan badan, dan selanjutnya itu akan dibawakan oleh badan saya yang sudah benar, baru berhenti mengajar. Nah, seperti itu setelah saya sudah bisa mengajar, saya sangat ingat disiplin-disiplinnya itu sama disiplinnya guru saya mengajar saya. Jadi saya sedikit kadang-kadang fanatik ya, harus gini, harus gitu. Dan sudah tambah besar lagi, sudah bisa merasakan itu kebenarannya itu. Saya ingin membalas jasanya Pak Kaler itu dengan membikinkan simposium tari, seluruh tari 10 tarian dia menciptakan. Saya undang guru-guru yang belajar dari Pak Kaler. Saya undang juga dosen-dosen yang di IASTI, juga di SMKI, dan teman-teman yang sekitar Denpasar saat itu. Jadi banyak sekali adik-adik murid-murid saya juga membantu. Jadi semuanya merasa bersyukur, dan Pak Bandem, Bu, idenya bagus sekali. Itu saya merasa di mana gitu ya, Profesor Bandem menghargai pekerjaan saya. Dan setelah itu tidak sampai di sana lagi lorotkan gitu. Nah, sekarang tari-tari baru banyak itu. Kita takutnya supaya tidak mencampur, yang mana Bali punya, yang mana mereka punya. Boleh kita menciptakan dengan gerak apa saja, tetapi gerak Bali itu ini gerak Bali, mesti nyeledet, mesti kenyang kan gitu. Nah, sekarang yang menciptakan juga harus berusaha mencari gerakan baru. Jadi mereka tidak salah sebenarnya. Di sana mereka belajar untuk membuat gerakan baru. Saya pun sering juga ikut belajar, karena seperti legong saya rubah sedikit, jadi legong menah no Bali begitu. Jadi pengalaman itu saya pakai di dalam diri saya supaya jangan menyalahkan orang saja. Oh, enak juga ya, kelihatan karena ada iringannya itu sangat mendukung. Iringan mendukung, gerakannya baru, juga orang lebih ada barunya kan begitu. Jadi itu juga penting bisa. Tetapi yang klasik masih ada, yang populer terus hidup, yang baru silahkan muncul. Jadi kita tidak takut, ya, tidak khawatir. Ya, sudah tahu yang mana asli, yang mana baru. Baik, luar biasa sekali. Jadi masukan dari Nini ketika kita melihat perkembangan tari Bali, mungkin memang banyak pentingnya generasi muda dan juga koreografer baru untuk menyerap gerakan-gerakan yang sekiranya bisa dijadikan dimasukkan ke dalam karyanya seperti itu Nini. Ya, asalkan ketika kita membawa identitas tari Bali, pakem-pakem tari Bali seperti seledet, senyum dan lain sebagainya tetap ditonjolkan. Seperti itu ya Nini, kurang lebih Rian tangkap. Wah, luar biasa sekali. Nah, tepuk tangan untuk Nini, teman-teman. Oke, sebelum kita menuju ke praktek tari Panji Semirang, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ini Trian tanyakan kepada Nini. Nah, seperti Nini tahu dan Nini lihat sekarang, justru tari Panji Semirang semakin jarang dibawakan, tapi di sisi lain ternyata mungkin ada hasil dasarnya dari tari Panji Semirang seperti itu Nini ya, seperti yang kita tahu tari Candra Metu ya Nini ya, kurang lebih. Nah, tari Candra Metu ternyata setelah Rian tanyakan kepada Nini merupakan pokok dari Panji Semirang. Panji Semirang dan juga kemudian dikembangkan menjadi tari putra, yaitu tari Panji Semirang. Nah, mungkin lebih jelas kita dengarkan bagaimana informasi dari Nini terkait tari Candra Metu dengan tari Panji Semirang. Apa sih perbedaannya? Nah, langsung saja kita dengarkan. Nini, silakan. Ya, adik-adik semua, kita tahu pencipta tari yang terkenal di Bali itu namanya ada Iwayan Lutring dari Kuta. Salah satu lagi
Nyoman Kaler dari Pemogan. Nah itu Pak Kalernya dibikinnya tari itu di Pemogan sendiri. Kalau Pak Ludring membuatnya di Banjar Geladak. Itu antaranya cuma Banjar Pitik saja ya. Tidak seperti sekarang, zaman dulu itu masih sawah. Jadi kalau Pak Ludring itu jago membuat lagu juga, Pak Kaler pinternya bikin penari, bukan mengajarnya tapi muridnya pintar-pintar. Nah di antara ini mereka membuat sama-sama tari Candramedu. Pak Ludring membuat Panji Semerang, tetapi Panji Semerang Pak Ludring itu tidak pernah maju gitu, tidak ada penarinya yang beken gitu. Terus di antara muridnya Pak Kaler yang pada tahun 1928 itu sudah jadi penari bagus. Satunya namanya Ibu Cawan, Ibu Sadri, sama Iwayan Rini jadi condongnya. Nah setelah dewasa, Cawan, Sadri, dan Iwayan Rini pulang ke Banjar Lebak. Mulai Pak Kaler datang ke Banjar Lebak langsung membuat tarian Candramedu itu. Nah, jadi orang-orang ini yang dipakai karena penari yang sudah bebas jadi legong, sudah bajang, tidak boleh lagi menari legong saat itu. Kalau sudah berhenti dari legong, bikin legong yang baru dari anak-anak, yang besar-besar ini diciptakan tarian baru. Saat itu baru mulai menciptakan tari Candramedu namanya. Juga dua penari menjadi satu, jadi tidak ada legong perempuan menari sendiri. Saat itu semua legong itu berpasangan. Ya termasuk saya bilang tari pengaksama, tari dayang laya atau tari peson, itu semua legong-legong berpasangan. Antaranya itu yang Candramedu itu dengan Panji Semerang itu sama-sama sudah diciptakan. Terus pasangannya Ibu Cawan kawin, itu ibunya Sukrake ya, ibunya Sukrake namanya Nyoman Sadri. Nah itu waktu itu sudah nangis nih, Banjar juga sedih, pasangan legongnya sudah kawin. Nah sekarang timbul pikirannya ayah saya, waktu itu jadi pembina di Banjar, Loh Cawan ini dibikinkan gelongan mudeng seperti laki-laki, karena tari perempuan itu tidak boleh sendiri gitu ya, itu asalnya. Udah itu dia bikin itu ditarikan Semerang Candramedu ini, tapi membayar semua nih. Nah dimulai ada pembaharuan gerakan yang dibikin oleh Ibu Cawan, sampai Pak Karno waktu itu sudah dihadiahkan dia sertifikat Wijaya Kusuma tahun 1959 sudah dapat hadiah sama Bapak Mario. Nah itu saat itu sudah dapat hadiah, karena kalau ada pentas di sana ke Bali jemput dengan helikopter langsung menari ke Jakarta ya, karena Ibu Cawan juga tetangga saya, jadi rumahnya saya dengan mertua saya dengan Ibu Cawan satu ini bon di belakang keluarnya. Terus ininya tariannya itu dibawakan dengan tari legong seperti yang menarinya lemes begitu dan mendapatkan hadiah. Nah sesaat itulah berkembang Panji Semerangnya Ibu Cawan yang mengeluarkan paling dulu itu. Ada juga Panji Semerang yang sedikit mirip-mirip itu, cuman peniruan kadang-kadang ya. Nanti saya jelaskan bagaimana sebenarnya agamnya dengan Panji Semerang itu. Jadi mulanya begitulah, penari perempuan dipayasi laki-laki langsung terkenal menjadi dari Panji Semerang. Baik, luar biasa sekali pemaparan dari Nini Arini, sangat lengkap. Tepuk tangan teman-teman sekali lagi. Baik, masih semangat semuanya? Salam budaya.
Kurang semangat. Salam budaya tangannya. Lestarikan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, ini tampaknya teman-teman sudah tidak sabaran untuk ke sesi praktek dan langsung menyerap ilmu dari Nini. Untuk itu langsung saja kita undang peraga kita dari UKM Tari untuk membantu menjadi peraga. Nah, untuk teman-teman peserta bisa berbaris di depan mungkin untuk sekaligus praktek langsung, kita praktek menari tari Panji Semirang agar langsung masuk ilmunya sekalian kita praktek. Baik teman-teman panitia, mungkin langsung saja diarahkan. Ayo adik-adik semua, ayo kita mulai. Karena dalam tari itu ada agam tandang tangkis ya. Agamnya kayak apa? Ayo kita berdiri di sini, ayo. Baik, silakan peraga kita. Ayo teman-teman, silakan untuk mempersingkat waktu kita berderet di depan untuk langsung menerima masukan dan Semua informasi. saja, semua dari sana, dari sini. Iya, untuk mempermudah juga kita pelajari ya. Oh ya, sekedar informasi bahwa bulan depan nih teman-teman, bulan depan UKM Tari Undiknas akan menyelenggarakan lomba tari Panji Semirang. Nah, langsung mungkin teman-teman dari Ada sekarang, jaraknya ya, atur jaraknya. ya teman-teman dari sekarang mungkin bisa belajar terkait tari Panji Semirang, dan kalau sudah siap bisa langsung daftar di teman-teman panitia. Dari dasar kakinya kan memang namanya apa adik? Halo. Halo. Jangan dempet-dempet. Mungkin bisa rentangkan tangannya ya teman-teman ya. Kalau bisa dibuka sandalnya. Buka Ayo sandalnya kita buka sandalnya. untuk mempermudah gerak kakinya. Mungkin teman-teman UKM juga sama-sama belajar di sini ya. Di belakang mungkin bisa kita belajar bersama. Nah, kita pasang kakinya sirang pada. Sirang pada itu sirangnya sama. Antara tumit jaraknya 1 genggam. Biasanya kalau kita di sekolah. Sirangnya tidak begini, tapi dibuka 60 derajat. Ya. Kalau kita menari Panji Semirang, tumit kiri kalau kita agam kanan maju sampai di jarinya tadi, kan ada jari di sini. Nah, lihat dengan tumitnya. Itu jaraknya namanya 1 tampak. Ya, kalau dari perempuan setengah tampak, kalau dari Panji Semirang 1. Dari sini deh, ini ujung kakinya dipindahkan ke depan. Jadi bukan ke sini, tapi ke arah Nyirang ya nih ya. Ya, buka, lututnya ikut buka. Lututnya dibuka. Sekarang seberapa sih ininya, jongkoknya, kita ukur dengan kita sentuh dengan jari tengahnya. Kalau perempuan, jongkoknya sampai telapak tangan, tarik lagi sejarinya. Oke, jadi itu perbedaannya ini ya. Untuk tari perempuan dan tari putra. Jadi jarak untuk ngautnya itu ada di telapak tangan dan juga di ujung jari. Tangannya kita sebutkan tari melampah biu. Melampah biu bentuknya, kalau ini condong legonya. Sekarang kita buka sikunya, tapi ini masih nyepat pala namanya, tidak maju. Nyepat pala, masih sepat palanya. Ini tingginya kira-kira kalau orang Pak kalian bilang sirang mata, sirang mata, sirang susu itu sebenarnya ada tinggi, ada rendah. Yang rendahnya nyepat ini juga tidak ke bawah, tapi di sini nyepat pala. Ini sirang, ini namanya kelapa biu, ini nyepat pala. Jadi sebutannya melapa biu dengan nyepat pala seperti ini. Supaya jangan hilang, tetap selalu kelihatan. Kalau ini kan kotak ya, ini dipanjangkan sedikit. Ya. Jadi agak sedikit. Disesuaikan dengan panjang tangannya juga, tinggi kepalanya kan, gelongannya dia kan agak tinggi. Tapi kalau
Ya, kalau kita mau ganti agam, Panji Semerang dengan Margapati memang beda, ya. Noler nyolar nyorin yer, noler si. Nah, umpamanya saya menarik sini, nah, pong dola de dona de dona ni dona de jeng jola ya. Pada waktu menginjak kaki, matanya ikut begini. Itu aja bedanya dengan Margapati. Ya, that's Margapati-nya, ya. Tapi karena nggak pernah diajarkan kepada yang umum, nah Panji Semerang menurut Pak Kaler itu banyak menang lu, oleh gelar nyoren ye, oleh nyolen si. Begitu menginjak kaki, ledetnya kembali. Ya. Oh, jadi itu yang perlu kita ketahui ya Nini ya, perbedaan antara tari Margapati dengan tari Panji Semerang. Nah, tari Panji Semerang ketika menaruh kaki itu diiringi dengan seledetan seperti itu ya Nini ya. Oke, ilmu baru. Oke, ilmu baru yang mungkin jarang kita dengar di sanggar-sanggar. Sekarang kita langsung dengarkan dari murid penciptanya. Oke, silakan dilanjutkan ini. Nah, itu kan sudah. Kalau anak-anak mau bertanya apanya dulu, boleh di sana dulu bertanya. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Kira-kira selain gerakan kaki dan mata tadi, kira-kira apa sih yang membedakan gerakan antara Panji Semerang dengan Margapati? Ada teman-teman? Ya, kalau ibu dulu boleh juga. Oke, Ya. silakan nih. Kalau Panji Semerang biasanya ngudaknya, mana ngudaknya? Keren dong. Nah, neneng tujen itu mana? Kaki apa? Terus coba. Terus. Nah, itu ganti ininya. Ini tendang pong coba ya muka lawang Mungkin dicari gerakannya teman-teman, silakan. Muka lawang. Sudah jadi pinggangnya tegak. Semua bagus-bagus. Kalau Ibu Sawan mengasih dagadut dan dut murad daun artinya liarnya ke bawah, matanya besar. Kalau kita ke depan 3 kali tidak ada perbedaan. Tapi khasnya yang punya Pak Rini, Bu Kawan, dedet, bur langsung ke bawah. Di sini dia liar manis lagi nih. Tengah lagi. Tapi tengahnya tidak melempang. Kira-kira 3 meter ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau saya tadi agam kiri, matanya tidak lurus begitu. Oke. Jadi melihat ke depan pun ada istilahnya pakemnya ya Nini ya, untuk membedakan tari Panji Semerang dengan tari lainnya seperti itu. Yang kedua, habis lihat bawah, waktu naiknya senyum dengan ngisir sedikit. Bangun lagi gede, belak lagi sana, dan bong, Jadi nikah murad daun juga ya Nini ya. Duduk. Lihat tangan yang ditarik. Nah, up. Jordet, pong pindah 1, 2, 3. Ke kiri. Tadi dorong kiri, Dorong kiri. Ayun. Oke. Belah. Kamu sudah coba jadinya adik. Dari agam ke kanan ke agam kiri nih. Terakhir de tengah sudut. Tengah. Tarik jangan langsung tangan. Dia Ditarik. gap. De
Pom turun dia anyang pun dari rendah. Lagi namanya Kurang tahun. Yara 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 tarik, yara yara seladet, pom rudut, Rudut. daga duduk deh duduk, pak duduk 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 sini tangan kanan, bunyinya jalan yo, jera jera. Lalu ingat Niki depan kini, memang libang tidak ingat. Bong jara jera jara jera. Ayo, kapan? Ini ada ini. Cara lagi macam ni. Tiga, empat, kanan. Dia duduk 2 kali saja, Dia duduk dia kapak. Ini kita kapak nanti. Ada? Dia duduk. Ya pula. Drop kakinya. Ya, ibu coba punya. Drop dulu. 4, 5, 6, 7, dek, bom, angkat, putar. Nah, tiger, dek, 1, 2, 3, 4, jeng. Kadang-kadang anak ada 3 kali. Oke, jeng, kapak. Ini kapak, ya. Jeng, kapak. Ini harus naik, berputar sedikit kepalanya. Dagunya ya nih ya. Bukan seperti nyeledek. Bukan Ada seperti nyeledek. bom, buat duduk jeng. Bom, jeng, kapak jeng. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jore di dore kapak. Nanti kita ni ya. Jod, jud. Bilas jud dia. Kapak, jud. Jud. Kapak sedek si. Jerere. Kapak jud. Jud. Nah, Niki nih. Untuk ini waktu ngangget itu mata ikut bergerak atau hanya kepala saja? Ikut. Oh, mata jadi ikut bergerak ya teman-teman ya. Tetapi ditambah dengan ini. Perputaran kepala Kadang-kadang tadi. Dicong, itu patuh gerak nih. Dicong, yang ini dan jadi return. Alih sekan dengan tiga. Alih sekan dengan berbeda kan raga nigel. Dan menganget. Penganget. Ya. Jika diwanti-wanti dikasih tahu. Yang dapat dong mungkin kini ya. Ini harus memputar. Dan ini harus ada turun. Oh, Tidak berarti ada turun ini tidak ada perbedaan. berarti Niko. Berarti Niko pakemnya dari Panji Semirang itu sendiri ya nih ya. Terkait ngangget perputaran kepala juga Niko khasnya. Soalnya ngangget apapun, kadang-kadang anak-anak itu kurang Tekankan, ya kurang dipertegas di wajahnya. tegas lagi. Dilanjut ini. Nah, mungkin kan ada kalau gerakannya dia sukanya di sini ngusut gelungan. Nah, ini dia. Dipegang gelungannya dulu. Niki ada seperti lembutnya. Kalau Margopati tidak ada. Oh, itu perbedaannya tidak juga. ada perubahan. Tapi ini seperti Seperti ngangkian yang itu. enak loh kenapa nih lain ininya rasanya. Artinya ketika Margopati ini kan nganggen kipaknya ininya, kipaknya tegas. Nah, ketika Panji Semirang kita kipaknya pakai kipak Tetapi lebih lembut seperti itu ya. Oh, jadi Niko perbedaan kalau dia mau kipak, sedek, tengah, kipak, itu dia. diawali dengan sedek. Mana tanya satu, tanya dua, mulai jalan
Jorarut. Rasanya ada di sini, lengannya lebih lembut. Ledet kiri, pongjar, ide, dude. Gapak dude. Sim. Nah di sini kadang-kadang transisi yang di sini bermacam-macam. Ada bermacam-macam caranya nyambung gending juga. Ya tidak sulit, ada yang begitu. Lot, jod. Ya, biasanya asalnya kalau laki-laki maju kakinya. Nah, gini kan. Jangan sama-sama ini perempuan. Ya. Jangan gini. Mana wani Maju ke depan. Ya. Oh, okay. Berarti untuk Panji Semirang itu ketika ngesah tetap tapak sirang padang nih. Oh, okay. Jadi ini perbedaan. Untuk memang khasnya Panji Semirang itu lebih ke putri ya ini ya. Untuk Margapati baru lebih ke putra, agak keras dia ya ini ya. Jadi itu perbedaannya teman-teman, sangat berguna ilmu hari ini. jalannya kalau ke muka ke belakang nggak apa tapi ada nih Jalannya ombak segara. Mbak Segara. Jadi ke samping likuh-likuh begitu namanya luk penyalin. Pamane yang luk penyalin nika harus ngedeng umpaman. Yang ini ngigal mau melekok mereka laku malu marah melekok mereka. Dia ada jongkoknya. Mengapa begitu? Mengapa harus ke belakang? Ayo teman-teman, Mengapa? mungkin ada yang tahu mengapa harus ke belakang? Karena kita perlu memperlihatkan pakaian di belakang juga. Banyak yang begini, saya lihat di alun-alun banyak yang begini. Kalau saya belajar dulu, ditulis angka 8 di sini. Kita harus lihatnya angka 8. Oh, kamu laku. Lama-lama jadi biasa. Jadi akan apa-apa. Semua kayak asalnya kelihatan. Jadi dari segi estetika ya ini ya. Nika sang sering juga lihat ada anak Keliru. begitu. Oh, sedikit keliru. Ya, keliru jadinya. Perlu kita perbaiki sekarang ya Nini ya. Terkait gerakan luk penyalin tadi ya Nini ya, membentuk angka 8. Kumbang juga. Kumbang luk penyalin. Nika seperti Petan 3. Luk penyalin cara Panji Semirang Margapati niki nyoba sekarang. Nah, ke belakang, ke muka, ini juga ambil mak dia masih kenten supaya lebih indah ya. Supaya lebih indah. Ya, tapi ke muka ke belakang. Ke depan ke belakang. Terus ada ngembang galah-galah. Kumbang gala-gala. Harap ini mereka segi. Oh, untuk dengan pasangan ini ya. Ada yang ke depan, ada yang meninggalkan. Galah-galah huri. Galah-galah huri. Galah harap. Galah-galah harap. Ya. Oh, jadi ini ke bahasa halus nih, jadi lebih ke bahasa halus Yen digunakan. yang kani iki nabi Ya, kana harap ganda. siapa Kana harap. nggih. Iya. Nah niki ganda muri. Galah huri. Oh, oke. Karena supaya namanya juga dikenal. Oke. Lebih mudah diingat mungkin ya ini ya. Pun kenten Nih, dilanjutnya nih gerakan Panji Semirangnya. kan kita mesti pada ya. Nah jadi terus makin nyot kanan tengah sudut ya ayun kanan joknya ayah kiri cet. Walaupun nanti geraknya cepat, kalau sudah kita siapkan begini akan menjadi begitu. Ya, kadang-kadang anak besar yang digoseng itu tidak ada alasan, karena dibiasakan. Jadi menari karena kita terbiasa juga ya Nini ya. Menari harus menjadi kebiasaan kita sehingga kita lebih mudah untuk mengingatnya. Termasuk memperlihatkan juga dan keyakinan kita. Yakin dengan Pembawaan. pembawaannya. Jadi sehingga kepada penonton itu pesan kita tersampaikan karakter apa yang sedang kita bawakan seperti itu Nini ya. Seperti kita mengkipaan nih kan. Iya. Iki kadang-kadang anak-anak sampai
sudut orang lain diambil. Kita punya kaki ke sana, paling banyak kita nggak boleh sampai ini punya juga orang lain punya yang di sini kan. Sudut teman yang di samping punya sudutnya diambil. Tidak. Mana kakinya ke sana aja yang paling jauh dan Sudut. oh sini juga kan dan ini Pak Ane ke tika napi kat perjaya napi ke ukuran kaki kita jauh kepala kita bergerak ke Nika dijadikan batas yang di ya. batas. Ini mana ya? Soalnya itu kan masih jadi apa namanya? Juri, Ya, pengamat seni juga. Kan dari Konsultan. Oh, ya. Di situ. Sering menemukan yang keliru seperti itu ya Nini ya. Meninggal ada dua itu yang udah di sini tidak Hmm. boleh begitu bagaimana orang nonton ya. Paling tidak dia punya apa? Misalnya kalau nama balik cepok nih kok pakai dua juga. Oke. Nika sering kan kalau di alun-alun Iya. juga ya itu sih kian apa menilai kan Iya. tidak ini nak tu pakai Oke. dan kalau umpamanya ngigal cara bau nika hijau kita mulai habis ini kita menampak ini juga dibagi Oke. jarak daripada ruang ini Stage, saya tadi jarak dari buka panggung. gen nigel di Iya. belakang gen sini Harus full menguasai panggung istilahnya. bapak kita di sini Oke. bapak kita di sini Nika pentingnya pola lantai dan mengetahui pedoman karang istilahnya Nini ya. ada yang paling depan Iya. yang masih di tengah niki Oke. paling belum mengenakan penonton Oke. umpamanya kalau bersuara waktu kita tangisan yang dia di kebiasaan cuman biarnya cuma yang bisa pun nikah agak ini ya sedikit Oke. Minum dulu mungkin ini kita kasih kita perhatikan ilmu-ilmu dari Nini tadi terkait bagaimana tancapnya, bagaimana pola lantainya, penguasaan stage itu juga harus sangat penting untuk diperhatikan. Nih, langsung saja Nini dilanjutkan dengan gerakan tangisan tadi. ini ngebiar nikah kan ada mundur 4 kali ya Oke. Ayo kiri naik lagi dari ninyang ini ambil jalan empat lima enam Jadi harus ikut banyak saya lihat kayaknya bagaimana punya itu kan ada dari sini lihat ini sampai dagunya ya Dorejonan masa hari Dorejonan kapak jen pakai dagunya jangan ada yang begini lihat itu kurang manis ya jadi yang agak kenyang kan itu kan jadi apa kenyang kenyang. Jadi nanti ke saat-saat yang pada dari dulu didatangi oleh semua guru-guru yang sayang sama saya karena ini ada kini tuh dan bang murid kini dan bang murid dan mundur ya apa saja ke yang ingat-ingat di sini karena beliau bertanggung jawab dan benda yang berubah sangat pertama sedek nika nanti nak kena mau ada ini memang kuat kenyang kan tidak
lebih dilembutkan ya Nini ya, dan juga mendengar tempo suara gending seperti itu mungkin ya Nini ya, untuk mempermudah. Jadi dilanjutkan ini. Mungkin teman-teman ada pertanyaan terkait sampai sejauh ini? Kan kita duduk tadi ya. Oke, tadi duduk. Tadi duduk. Kan menek ini kan tidak ada penan apa di bilas kaki kiri. Benar pakai kipas. Oke, boleh diambil dulu kipasnya, mungkin lebih mempermudah. Nih, silakan adik-adik yang membawa kipas. Oh, yang ini. Kalau kita panjangkan ini harus bilas dulu. Hmm. Tengah ingat nih, pinoleh. Ingatnya agak coba deh. Dia ada nih keraan, latih, mut papa, tidak semua harus begini. Jadi tidak ngiluk ya Nini ya kipasnya. Ada yang hidup. Oh, oh, oke. Untuk panji semirang kita ngepel. Oh, oke. Untuk versi panjangnya ya Nini ya. Oke. Sebenarnya pensiunan itu kalau panjang ada 25 menit. 25 menit. Lumayan durasinya banyak sekali. Oke. Kemudian wenten tangisan yang berdiri ya Nini ya. Oke. Yang tangisannya yang Duduk. Oke, buka yang tadi. Disebutkan tangisan. Tangisan. Tangisan, tapi tidak harus sudut sekali sedihnya. Oke. Berarti ekspresi yang kita tampilkan di sini Nika senyum tapi Sedih, sedih. tapi kan terus sedih. Ah, iya. Ini kan seperti yang tadi. Iya. Kasihnya. Jadi Nika senyum malih. Nika sembari ngambil rekaman. Untuk masanya tadi maju kakinya nih. Autan
Kan Pak sih. Kalau ini masih. Oh iya. Oke lanjut. Oh iya. Nah, Diki, Iya. rasanya dipersiapkan Apa surat ya? Untuk versi Anda. Kalau kita memperlihatkan kita mau selesai, Iya. karena kalau Panji Semerang ini ada 4 tempat boleh selesai. Sud Numbang selesai, sud niki si dikata ya 2, Lanjut dulu. Nados dika sud, Iya. sud dika Wenten Malik. Bentar malu ya. Kalau versi panjang-panjangnya lagi. Ya mungkin yang Jadi sekarang. kalau sudah selesai, Iya. silakan pakai ini. Kipasnya meliput. Berarti saya mau selesai. Oh, iya. Berarti ini khasnya untuk kipas dimainkan meliput lebih ke atas. Yang Ini. biasa. Udah ya. Oh, Selesai. iya. Enggak. Pak duduk dan Pak dan kini Oh. Oh jadi untuk diselesainya kipasnya hanya nyiluk seperti itu ke depan bukan dipegang ya Nini ya. Ampun Kentan. enak ya yang lebih manis Lebih manis seperti itu ya, itu versi. ya, karena waktu saat terakhir Iya. diingatkan kembali Hmm. Panji Semerang itu Danyuang Margapati Iya. Margapati Danyuang Ikal Wiranata. Iya. Nah, yang dia mengkredit ini 5 ini Wiranata, Wiranata. Margapati dah kedua Ampun Kentan. dan dia sudah punya pakem-pakem. Pakem-pakem masing-masing sudah punya khas Ada masing-masing. sedikit dulu. Iya silakan. Beli juga Oke. Silakan teman-teman kembali ke tempatnya. Silakan ini. Baik, tepuk tangan untuk rekan-rekan sanggar dan juga narasumber kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih Nini atas pemaparannya tadi. Kan tangisannya ada 2 macam. Oke. Ada Sriwijaya itu punyanya Pak Lukring itu. Oke. Ya nena nika pisang kan nika dan nyidang kagak lantangan. Aja nih Pak Kaler punya. Di dari lo ngendong nalirnya. Yang tadi versi Pak Kaler seperti itu Nini ya. Itu dari Chandra Metunya. Dari Chandra Metunya. Kemudian Nika untuk tangisannya 2 kali, yang di bawah dan versi ngagemnya seperti itu. Oke, luar biasa sekali mungkin. Oke, ilmu yang kita dapatkan tadi terkait itu yang perlu kita tekankan Nini ya, bahwa Panji Semerang punya khasnya sendiri, Margapati punya khasnya sendiri, Wiranata dan juga Demang Miring juga punya khasnya sendiri seperti itu Nini ya. Mungkin untuk teman-teman lebih mudah pahami bahwa tari Panji Semerang seperti yang Nini paparkan tadi itu lebih mengarah ke perempuan seperti itu Nini ya. Kalau untuk yang Margapati itu lebih keras mengarah ke putra seperti itu mungkin Karena Nini ya. kan berega sebenarnya. Berega. Berega ini kan binatang. Binatang. Ya, Mergapati Raja Binatang. Mergapati Raja Mungkin Binatang. kadang orang Margapati Hmm. yang dungun di tiang dan ada Mergapati dan ada kan guru. Dah bas ada nyenya dah Margapati tu. Dah ketuangan dan jangan dirinya nyanya agak becak memang mulainya. Ya. Dari segi tempo musiknya mungkin Ya. yang ya. Itu yang sering sekali kita diajarin begitu. Jangan samakan kalau gerakannya dia jemak gerak nak lem dan ada nawang mendekel pengennya dia amat diseng tadi kita harga pakai nak bana Wiranata. Jangan diambil Wiranatanya gitu. Bagian pengangguan dia doang gitu. Oke. Oh, jadi memang kita ketahui bersama pakaian dan pengangguan dari kostum dari Margapati, Panji Semerang, Demang Miring dan juga Wiranata memang sekilas tidak ada perbedaan ya Nini ya. Kalaupun ada mungkin dari segi warna kamen ya Nini ya. Mungkin ini bisa jelaskan bagaimana sebenarnya saat saya kalau Wiranata belum Prabu. Ini Demang Miring nika Demang. Mereka clothing itu dia masih punya ya.
Panji Semirang ya cara Abimanyu. Abimanyu. Nggih. Karena makin lebih nika nak awon masih beli. Nah, nika anggena karena juga Pak Kale tidak pernah pangkene kaman warna ni memaksakan, tidak pernah memaksakan. Karena dia begitu dia mencipta nak ngagodo kan badung. Nak waktu itu dia susah mencarinya kan makanya cara legong bapak yang nika kan paling marah belikan ke suhu digigal rasanya nuah dulu dan dilecak ke bucak ke dan sih ke dan jadi Nika juga terkait dengan zaman ya karena ketika itu sulit untuk kita mencari bahan-bahan pakaian, jadi kita gunakan seperti itu saja. Dan juga beliau sebagai pencipta juga tidak memaksakan untuk masyarakat menggunakan dan pencinta seni menggunakan harus seperti ini, harus seperti itu. Itu fleksibelnya seni tarian ini ya di zaman dahulu. Luar biasa sekali. Yang pertama Nika nak kena dungu kain nagen dungu. Di sini kancing, ngabur kita di sini kulit bede-bede gitu kan. Marah wenda nak lajing Nika yang lama paling lama dia masih punya itu sisa simpan itu yang begini dulu gini foto ya begitulah Nika asalnya ya ini ya asalnya dari sana dawat Nika Luna saya masih mau bungkus nangke di Badung Jatera nanggo Jatera Caradik Nika angwang masih kengken di leleng dawat Nika dimani ajak kasning benten ke Denpasar ninggal waktu Presiden Soekarno juga menarinya di Bali Hotel. Nah baru pertama kali dia ingat ke nak ninggal Kuno Jayo nak bungkuh kini kali setelah itu ada yang dari Denpasar belajar ke Singaraja dibawa lagi ke Denpasar yang belajar di situ dulu ya tahun 72 baru Pak Gedimani datang ke Denpasar mau pastikan ini kalian biong ke Pak jet kapal biong ke Pak yang seperti itu semua itu ininya gending-gendingnya itu sudah ada gerakannya. Jadi Nika yang ini ya terkait perkembangan tari dari zaman ke zaman. Mungkin awalnya memang karena keterbatasan bahan kita menggunakan seadanya dan penggarap pun atau koreografer pun pencipta pun tidak memaksakan masyarakat dan pencipta seni untuk harus menggunakan pakaian seperti ini. Namun sekarang karena seiring dengan perkembangan zaman mungkin mulai dikembangkan adanya kulit-kulit, mungkin dulu belum menggunakan kulit seperti Nini bilang tadi, mungkin sekarang sudah lebih banyak perkembangannya sehingga berkembang terus berkembang. Oke Nini, luar biasa sekali hari ini, banyak ilmu yang bisa kita serap. Sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber kita pada sore hari ini. Luar biasa sekali Nini karena berhubung waktu juga yang Nini ya. Mungkin ini ada pesan dan pesan lagi sedikit untuk generasi muda berhubung kita sedang berkumpul dan juga ada perwakilan-perwakilan sanggar dari Kota Denpasar. Mungkin perwakilannya bisa Nini sampaikan sedikit sepatah dua kata-kata. Gini ya adik, yang harapkan siapapun yang belajar menari nanti ikut menyebarkan, menjadi guru, ya. Karena menjadi guru dan penari memang beda ya. Kalau jadi guru harus kita tahu seluk-beluknya sampai ke kecil-kecilnya itu. Kalau kita penari oke lah, tapi belajar dari guru ya, ngajin juga lihat ininya pakem-pakem yang kita tahu supaya mereka tidak asal menari. Untuk pengembangan supaya tidak terlalu jauh nanti ininya. Itu biasanya menjauh dari nilai paketnya seperti itu. Ya. Karena kita pertahankan ini di sangat tidak bisa kita cari kreasi baru, gending mereka ngelah. Kalau ini sudah ada, gending apa sudah ada. Yang kreasi baru yang dibikin oleh Hasti kadang-kadang siapa yang bikin Nika ngelah. Tinggal bilang. Nika harusnya sama-sama dilestarikan ya, dilanjutkan. Harus dengan musiknya juga dilestarikan. Luar biasa.
Amin. Baik, tadi itu teman-teman, kita sebagai generasi muda juga harus sebagai perpanjangan tangan. Nah, teman-teman yang hadir di sini sebagai perwakilan sanggar, mungkin nanti gerakan kecil sedikit demi sedikit bisa kita lakukan. Mungkin bisa dengan mengajar adik-adik sanggar yang ada di sanggar masing-masing. Dengan itu ilmu dari Nini dan juga dari pencipta secara langsung bisa dilanjutkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, itu pentingnya harus diadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan workshop, mungkin workshop seni tari, mungkin di bulan depan dan tahun-tahun berikutnya mungkin harus setidaknya lebih adalah kegiatan-kegiatan workshop seperti ini untuk melanjutkan teknik-teknik tari Bali agar tidak hilang ke depannya. Baik, terima kasih Nini, saya selaku moderator dan juga panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Nini dan sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Dan juga Rian ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Lipo Mall Kota Bali. Tepuk tangan untuk Lipo Mall. Ya, karena sudah berkenan secara penuh mensupport kami untuk menyelenggarakan kegiatan workshop seni tari pada sore hari ini. Baik, saya Rian Prayana, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan. Rian akhiri dengan selamat sore. Terima kasih Rian, waktu Rian kembalikan kepada MC. Baik, silakan ini.